Ramai-ramai kritik pemerintah gegara ikuti MK perpanjang jabatan Firly dan kawan-kawan. Nah, ini yang tidak bisa kita mengerti. Kenapa pemerintah tidak menjalankan konsep keilmuan ketatanegaraan dan konstitusi itu sendiri? Kenapa pemerintah maunya sesuai dengan keinginan dan kepentingan pimpinan KPK? Jangan-jangan memang ini adalah rancangan bangun yang diinginkan oleh istana ya. Karena itu sebetulnya bukan wewenangnya MK. MK itu nggak ngurusi perpanjangan masa jabatan satu institusi, dari mana gitu kan. Dan kenapa ini menjadi tampak sebagai sebuah drama, mungkin hasil dari kepanikan kalau kekuasaan berakhir, nggak cukup waktu ya, dan kemungkinan proses untuk mendapatkan orang-orang KPK yang seperti yang dikendaki, seperti grupnya Firly Bahuri ini susah juga ya, karena masa akhir dari pemerintahan itu gitu kan. Maka jalan pintasnya ialah memperpanjang masa jabatan itu. Tapi kalau bicara soal masa jabatan itu komplikasinya banyak. Satu misalnya yang saya bilang tadi, SK pengangkatan Firly CS itu SK 4 tahunan. Oke. Bukan SK 5 tahunan. Baik. Dan SK itu harusnya diselesaikan baru kemudian dilakukan proses kepres yang ada sekarang. Oke. Iya kan, tinggi nggak nalarnya, tinggi nggak logikanya, tinggi nggak argumentasi yang tentang perpanjangan itu, ya sangat rendah gitu, karena memang sudah tidak proven mau diperpanjang. Itu kan namanya berpotensi bohongin rakyat juga, nggak boleh lah kayak begitu. Kita juga tahu semua itu gitu loh, nggak baik juga lah, udah selesai lah. Ini pemerintahan mau berakhir kok masih main begitu sih cara memimpin. Teka-teki sikap pemerintah dalam polemik perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK akhirnya mencapai titik terang. Pemerintah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Pemerintah menegaskan putusan MK mulai diberlakukan di periode Firly Bahuri. Artinya, jabatan Firly CS yang sedianya berakhir sebagai kepemimpinan KPK akhir tahun ini diperpanjang 1 tahun ke depan. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusional itu final dan mengikuti terlepas dari soal kita suka atau tidak suka, kata Mahfud MD kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat 9 Juni. Sikap pemerintah ini menuai kritik tajam. Sejumlah kalangan menilai putusan MK dan sikap pemerintah soal jabatan pimpinan KPK erat dengan kepentingan politik. Ex-penyidik nilai KPK telah dijadikan alat gebuk politik. IM 57 plus institut yang berisikan ex-penyidikan KPK mengkritik keras pemerintah yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dan akan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Mereka menilai hal itu akan digunakan sebagai alat gebuk politik demi kepentingan pemilu 2024. IM 57 plus institut sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut, mengingat kami telah meringatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK periode saat ini. Hal tersebut karena potensi digunakan KPK sebagai alat gebuk politik untuk mendukung kepentingan pihak tertentu pada pemilu 2024. Terlebih adanya potensi konflik kepentingan pada proses tersebut, kata Ketua IM 57N Praswat Nugraha dalam keterangan yang diterima detik.com pada Jumat. Praswat menduga akan ada kasus bernuansa politik setelah ini. Hal itu, kata dia, sebagai strategi pemenangan Pilpres 2024. Kedua, kita akan menjadi saksi apakah setelah ini akan adanya kasus bernuansa politik yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan ada kasus-kasus di KPK yang perlu pengawalan dan diatur agar dapat menjerat lawan oposisi pemilu 2024. Apabila hal tersebut terrealisasi, maka skenario kedua akan terwujud sehingga potensi konflik kepentingan semakin terbukti, tutur dia. Praswat menilai perpanjangan masa jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan berpotensi membawa masalah lain. Dia kemudian menyinggung pimpinan KPK saat ini bersinggung dengan masalah etik. Ketiga, apabila terjadi ini bukan hanya mengkhianati semangat reformasi terkait anti korupsi, tetapi juga intervensi terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Terlebih, berkaca pada periode kepemimpinan KPK saat ini, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hanya akan membawa masalah lain, mengingat saat ini pimpinan KPK cukup sering disesat lewat pelanggaran kode etik dan kinerja Dewas KPK yang banyak dipertanyakan. Jelasnya,
Pada akhirnya anak kandung reformasi yang digunakan untuk membunuh ibu kandungnya sendiri karena ketika KPK masuk ke dalam area politik, maka demokrasi akan berjalan sekedar sandiwara belaka. Indonesia akan jatuh ke dalam jurang orde oligarki, imbuhnya. Lebih lanjut, Praswat meminta tokoh politik, partai politik, dan DPR RI mempertimbangkan mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini. Keempat, untuk itu perlu dipertimbangkan secara serius dari para tokoh partai politik dan DPR RI untuk menunjukkan komitmen pada demokrasi dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghentikan kondisi ini, jelasnya.